Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam tutorial terkait dengan kebahasa Araban. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan penulisan huruf-huruf Arab atau kalimat Arab khususnya atau kalimat-kalimat lainnya untuk dijadikan soal atau survei atau dalam hal lainnya yang akan dicantumkan atau disisipkan dalam Google Form. Mari kita mulai ya. Yang pertama yang harus kita miliki yaitu aplikasi screenshot ya, baik itu sniping atau lightshoot atau apa saja. Dan kebetulan saya di sini menggunakan lightshoot. Yang pertama kita buka dulu, saya sudah membuat contohnya tulisan Arabnya berbentuk soal. Kemudian kita keluarkan aplikasi lightshootnya nah, seperti ini ya. Kemudian di copy ya. Ini ya, boleh dengan angka nomornya, boleh juga enggak. Kalau mau diacak nanti aturan apa soalnya, jadi enggak, jangan pakai nomornya. Kemudian kopikan gitu ya. Kemudian hasil kopian tersebut dipaste di painting. Kita buka painting. Paste di sini. Setelah itu di save. Nah, kita tentukan save-nya supaya tidak bingung nanti mencarinya. Saya sudah menyediakan di sini folder. Jadi harus kita menyediakan folder khusus ya. Nah, saya coba di sini foldernya tutorial biar nggak pusing ya. Kemudian saya tuliskan soal ke-1 misalkan ya. Dan kita kembali lagi ke Word ya, biar lebih dari satu contoh yang di itunya. Dan lightshoot lagi, bikin soal yang kedua. Nanti tergantung banyaknya soal ya yang mau di kopinya tersebut atau yang mau dikirim. Kalau ada 20 ya berarti 20. Saya hanya sekedar contoh aja, mungkin kedua sama biar lebih paham ya. Kemudian di sini masuk ke painting. Nah, ini kan udah ada yang tadi. Nah, supaya muncul yang baru, ininya file, buka new. Nah, muncul yang baru dan kita paste di sini. Kemudian save lagi. Nah, tadi kan udah ada soal 1, berarti kita save di sini sebagai soal 2. Nah, save. Kemudian kita buat belajar 3 contoh soal ya. Kita bikin lagi, keluarkan lagi lightshoot-nya. Itu soal yang ketiga ya. Dengan menekan kursor yang sebelah kiri ya, tekan, jangan dilepas. Baru dilepas kalau udah pas. Nah, ya. Kemudian klik salin atau bisa dengan keyboard itu Ctrl C ya, klik. Kemudian kita masuk lagi ke painting. Nah, ini masih yang nomor 2 tadi. Nah, kita buka lagi file, kemudian new ya, berarti file baru nantinya ya. Nah, biar pas kita paste di sini. Kemudian save lagi. Kita kasih nama soal 3. Nah, setelah selesai kita baru masuk ke Google. Nah, kita masuk ke Google, kita buka Google Form-nya. Di sini ketika udah dibuka Google Form, nah seperti pernah saya sampaikan di tutorial sebelumnya ya, ketika kita masuk ke Google Form berarti syaratnya kita harus punya email ya atau akun. Kita buka Google Form formulir yang baru ya. Nah, seperti biasa ini saya kasih nama latihan ya. Latihan soal. Sini silakan tulisan apa aja. Misalkan untuk menjelaskan bahasa Arab misalkan. Biasa ini yang pertama berarti tulis
nama seperti biasa ya, nama lengkap. Kalau nama lengkap ada jawaban singkat. Kemudian ini kalau nama itu wajib diisi, baru klik ininya. Kemudian duplikasi biar gampang. Di sini misalkan nomor induk atau kelas dan lain sebagainya lah gitu ya. Misalkan nomor induk apa. Kemudian karena ini udah wajib diisinya udah nyala, berarti tinggal lanjutkan duplikasi. Yang ketiga itu misalkan kelas ya, kelas. Nah, kelas sebaiknya ini bukan berarti harus ya, ini sebaiknya kalau kelas biar gampang kita menggunakan drop down ya, biar pasti anak milih pilihannya. Misalkan kelas 10 IPA 1, yang keduanya 10 IPA 2, tiganya 10 IPA 3. Udah selesai. Kemudian baru sini soal. Nah, untuk menuliskan soalnya bisa kita masuk ke, kalau mau pakai bagian kita gunakan ini ya, tambahkan bagian. Nah, ini ya. Nah, kalau kita mau melanjutkan tinggal lanjutkan aja, ini di copy apa diduplikasi. Kemudian tinggal tulis soal di sini ya. Kita kalau mau pakai nomor ya tinggal pakai nomor. Kalau kita mau diacak nggak usah pakai nomor ininya ya. Kita langsung masukkan gambar karena tadi udah berbentuk gambar soal tadi. Kita masuk ke sini untuk mengambil gambar tadi ya, gambar atau painting tentang soal yang udah disiapkan. Kita unggah soal tersebut ya. Nah, soal 1 kirimkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal di sini sebagai pilihannya A, B, C, D. Udah ya. Nah, ini tinggal melanjutkan. Jadi, nah, tulisan Arab ini tidak akan berubah dan kelihatannya jelas. Kenapa? Karena ini berbentuk painting ya. Dan untuk melanjutkan kita duplikasi lagi ya. Ya, dan ini udah soal kedua. Tinggal ganti gambarnya ini dengan klik yang titik 3 ya, samping kiri, klik, kita pilih ubah. Nah, untuk mengganti gambarnya tersebut atau tulisan Arab, ganti dengan soal 2. Masukin, tunggu bentar. Udah selesai. Kemudian kita duplikasi lagi seperti jumlah soal yang tadi disiapkan itu ada 3. Nah, ini kan sama. Nah, kita berubah lagi di sini. Ya, masukin soal yang ketiganya. Udah selesai. Ya. Nah, bagaimana supaya ada nilainya ya? Sama seperti membuat soal-soal yang lain ya. Kita setelannya di apa? Disiapkan ya, setelannya atau settingnya. Jadikan sebagai kuis ini ya. Ya. Nah, ketika dijadikan sebagai kuis, maka otomatis ini akan ada poinnya ya. Kemudian jawabannya seperti biasa ya. Ini apakah mau dibatasi ke satu jawaban atau enggak, seperti sama seperti yang lainnya ya. Kalau tidak dibatasi seperti ini, kalau dibatasi ya seperti ini, kalau tidak dibatasi ini jangan dibuka ya. Kalau latihan biasanya nggak usah dibatasi, biar anak terus bisa mengerjakan kapan saja. Nah, ini untuk mengacak urutan pertanyaan. Itu tadi saya sampaikan, kalau mau diacak nggak usah pakai nomor. Nah, tadi tidak pakai nomor berarti di sini ya, acak urutan pertanyaan. Seterusnya, kalau kita mau minta mengumpulkan email dari responden atau dari yang menjawab pertanyaan, nah ini tinggal dibuka ya. Sudah selesai. Ini sama dengan yang lainnya untuk mengetahui nanti udah ada yang menjawab atau belum ya, ketika udah di share yang tersebut ya.
Nah, setelah itu kita tentukan poinnya atau nilainya. Ini kan cuma 3. Nah, supaya nilai tersebut kalaupun tidak 100 minimal mendekati ya. Atau kita mungkin beda-beda, kalau sama nggak mungkin karena ya jumlahnya beda ya. Kita misalkan di sini tentukan 435 ya biar 100 ya. Kemudian tentukan jawabannya di sini. Topik wa Yusuf Ridwan Bariosoluna A ya. Nah, selesai. Ini yang keduanya 35 lagi. Dan jawabannya ana takalamu anna lugatul arabiyah wa hum yatakalamuna B berarti. Dan yang ketiganya karena itu udah 70 berarti yang ketiganya 30 dipar 100. Kemudian ya Umar uktub berarti A. Udah selesai. Ya, kita coba ya. Nah, kita cobanya dengan membuka di pratinjau ya. Nah, ini tulisannya akan besar, tidak akan seperti kita langsung menulis di Google Form yang langsung menulisnya di situ. Nah, ini jelas ya kelihatannya seperti ini ya. Karena ini diacak dan diacaknya itu dalam satu halaman, maka nama dan nomor induk juga ikut teracak ya. Gitu. Jadi kalau mau diacak sebaiknya ditulisnya dalam bagian kedua soalnya itu ya. Nah, misalkan ini jawabannya ya Umar hada dasa berarti A, kita menjawab ya. Dan nomor induk 0555 contoh. Nama Ujang misalkan. Ini jawaban yang kedua ana takalamu wahum B. Sekedar contoh. Dengan Yusoluna A kelas misalkan kelas 1 udah selesai kirim. Nah, kita cek ketika udah dikirim, lihat skor 100 ya kan. Lihat soal, yang paling penting di sini adalah tutorial tentang menulis soal khususnya tulisan Arab di Google Form. Nah, ini kelihatannya jelas sekali gitu ya. Itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.